Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam, bahwasanya pada sore hari ini Allah bisa mempertemukan kita kembali di sebuah majelis ilmu, insyaallah di bedah ya buletin kafah yang senantiasa dilaksanakan oleh Ansurullah ya, majelis Ansurullah. Insyaallah bedah kafah ini edisi nomor 213 tanggal 1 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Ini bertemakan Islam ya Islam tanpa embel-embel. Nah ini sungguh menjadi kondisi yang saat ini memang karena cukup ramai saat ini bagaimana di media ramai-ramai terkait dengan adanya moderasi agama ya, moderasi agama. Nah, alhamdulillah seperti itu. Insyaallah tak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada uswah kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in sampai kepada umatnya, insyaallah yang kita masih ittiba sampai beliau sampai yaumil akhir nanti. Baik, dengan pila jamaah Masjid Ansurullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk edisi bedah kafah ini seperti biasa, insyaallah saya diamanahi untuk mengisi pada sore hari ini bersama Ustaz Denny. Insyaallah saya sedikit ya mungkin menggali sedikit fakta terkait dengan kondisi saat ini. Ya, bagaimanapun saat ini moderasi agama terus ya gencar ya digencarkan oleh ya orang-orang moderat atau ya orang-orang yang tidak suka terhadap Islam ya. Nah, tiada lain bahwa proyek moderasi agama bertujuan untuk apa? Untuk menyancapkan paham Islam moderat ya. Ya, dan menjadikan kaum muslimin menjadi muslim yang moderat. Ya, itulah harapannya ya. Maka proyek ini menyasar dari mana ya? Mulai dari guru agama, mahasiswa, kaum milenial hingga kalangan pesantren. Ya, jadi nah itulah. Jadi memang diarahkan agar Islam ini menjadi Islam yang moderat. Apa itu Islam moderat? Islam yang menerima ide-ide atau paham-paham yang datang dari Barat. Nah itu ya. Nah inilah harapannya seperti itu kaum muslimin, nah, terutama juga saat ini di Indonesia. Nah kembali kepada makna dari Islam moderat ini ya. Kalau kita melihat kepada sebagaimana disampaikan di dalam bedah kafah itu terkait dengan apa itu Islam moderat, bahwa menurut Janin Akhlak ya, bahwa Islam moderat adalah Islam yang menerima sistem demokrasi. Nah, ini ya. Sebaliknya, Islam radikal adalah Islam yang menolak demokrasi dan sekularisme. Nah, gitu ya. Jadi moderasi Islam dalam pengertian ini bermakna membangun Islam yang menerima demokrasi dan kesetaraan gender. Ya. Nah ini ya, ini menurut tadi ya Jasmine. Jadi adalah suatu sebenarnya inilah yang mereka tancapkan kepada kaum muslimin agar apa? Agar Islam ini menjadi Islam yang menerima ide-ide Barat tadi ya. Ya bagaimana sekularisme, bagaimana mereka memahami kesetaraan gender, inilah yang mereka harapkan. Sehingga kaum muslimin ini jauh dari ajaran Islamnya sendiri. Jauh dari ajarannya Islam sendiri. Ya, seolah-olah kalau yang menolak ide Barat ini atau menolak baik itu demokrasi ataupun sekularisme, ini dinyatakan sebagai Islam radikal begitu ya, Islam radikal. Jadi kalau nggak menerima Barat ya radikal aja urusannya. Seolah-olah seperti itu. Padahal dalam sepanjang sejarah Islam itu Islam ya Islam gitu, nggak ada Islam ini Islam itu, harusnya begitu. Nah sekarang ini banyak sekali bahwa Islam Nusantara, Islam Islam moderat dan lain, Islam liberal dan lain sebagainya. Padahal dari dulu Islam itu Islam saja. Nah, moderasi Islam bisa dimaknai dilanjutkan dalam bedah kami disampaikan bahwa moderasi Islam bisa dimaknai sebagai proses ya menjadikan Muslim sebagai Muslim moderat.
Maka karakter Muslim moderat dapat dipahami salah satunya adalah dari sebuah buku yang dikeluarkan oleh Rand Corporation. Nah, ini yang berjudul Building Moderate Muslim Network. Nah, ini jadi proyek Islam moderat ini bukan proyek abal-abal ya. Ini proyek mega proyek besar ya. Proyek besar siapa? Orang-orang kafir. Jadi yang pengembannya siapa? Yang mbahnya tadi ya, mbahnya demokrasi. Ya. Jadi apa? Ya ini mainnya udah kelas negara gitu. Memahamkan agar apa? Agar Islam ini menerima paham yang disebut dengan moderasi tadi. Sehingga sekularisme ini bisa diterima di mana? Diterima di tengah-tengah kaum muslimin. Seperti itu. Nah, jadi inilah sesungguhnya yang harus kita pahami. Bagaimana? Nah, mungkin kita sudah memahami terkait dengan sekularisme. Bahwa sekularisme itu adalah bagaimana suatu paham yang dia itu memisahkan antara agama dan kehidupan. Jadi kalau urusan agama ya agama gitu. Ya, agama boleh hadir di mana? Di wilayah individu saja. Kalau sudah wilayah publik, kalau sudah wilayah umum, ini agama nggak usah dibawa gitu. Ya inilah paham sekularisme dan ini yang diharapkan ya, yang diharapkan oleh Barat ini begitu gitu. Jadi kalau ngobrol perkara urusan dunia gitu seolah-olah begitu, wah ini nggak usah bawa-bawa agama. Nah, mungkin kita sering dengar ya di pasar atau di mana ya, atau bawa-bawa agama lah di pasar mah gitu. Atau lagi di kerjaan di kantor, wah ini mah kayak ustadz aja ngomongnya bawa-bawa Islam gitu. Nah ini berarti dia sudah memisahkan agama itu dari kehidupan. Nah, ini sesungguhnya sudah menghinakan Islam, sudah menghinakan Allah ini. Kenapa? Karena seolah-olah Allah itu tidak hadir di situ. Seolah-olah Allah tidak ada di kantor, seolah-olah tidak ada di pasar, seolah-olah Allah tidak ada seperti itu. Seolah-olah malaikat pencatat amal solih dan amal buruk itu berhenti itu kalau di wilayah umum di publik gitu. Seolah-olah seperti itu. Nah, ini paham sekularisme kalau kita memahami terkait dengan sekularisme. Cuman kadang tadi kaum muslimin ini karena tadi proyek ini digelontorkan oleh mbahnya ini ya, oleh sebuah sistem yang besar sehingga ini kaum muslimin ini ya terpengaruh ya paham-paham sekularisme ini sehingga tadi akhirnya keluarlah yang disebut dengan Islam moderat. Padahal kita memahami ya bahwa Islam itu sesungguhnya Allah menyampaikan bahwa manakala kita berislam itu jangan sepotong-sepotong ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun. Dan wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas ya. Dan janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan ya. Jadi tidak diperintahkan kita masuk Islam moderat, tapi masuk Islam itu adalah secara totalitas. Banyak sekali ayat terkait misalkan afatu'minuna billahi bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Apa kalian akan mengimani sebagian kitab dan mengingkari kitab yang lain gitu. Nah, ini sebuah peringatan dari Allah, sebuah peringatan yang sangat tegas gitu terkait dengan kita tidak boleh memilah-milih ayat gitu ya. Nah, sebagaimana tadi. Jadi seolah-olah Islam ini manakala kita menyampaikan ide Islam kafah ya tentang Islam kafah seolah ini menjadi dianggap radikal. Kenapa? Karena tadi otomatis karena manakala kita menyampaikan Islam kafah maka Islam ini harus senantiasa bisa diterapkan di seluruh aspek kehidupan baik dari ekonomi, sosial, politik, ya budaya bahkan pemerintahan bahwa kita akan senantiasa menyerukan bahwa agar menjadi Islam ini ya sebagaimana tadi adalah Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Nah itu mungkin saya sedikit saja ya, insya Allah nanti untuk lebih jauhnya lagi insya Allah akan disambung oleh Ustadz Denny terkait dengan bagaimana selanjutnya, kenapa bisa Islam moderat. Mungkin itu tadi saya pembuka dari saya, mudah-mudahan ini bisa mengawali di diskusi kita. Cuman mohon maaf saya tidak bisa secara maksimal penuh hadir di bedah kafah ini. Mungkin itu Ustaz, saya kembalikan silakan kepada Ustaz Denny ya. Silakan Ustaz. Ya, baik.
Alhamdulillah disampaikan pembuka dari Ustaz. Sebelumnya maaf karena terlambat 5 ya. Tapi yang tidak mengurangi apa yang kemudian akan kita bahas ya, pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah tadi disampaikan bahwa harus moderasi pada saat ini dilakukan terus oleh mereka yang memang ide-ide barat untuk dipasarkan di kehidupan kaum muslim. Hadirin rahimakumullah. Jadi sesungguhnya apa yang kemudian dijajarkan ya, oleh mereka berkaitan dengan Islam moderat ini sebagaimana disampaikan tadi bahwa yang mereka ingin sebarkan ya, itu adalah ide tentang HAM, kemudian kesetaraan gender, pluralisme, dan menerima sumber-sumber hukum non-sektarian serta melawan terorisme dan bentuk-bentuk legitimasi terhadap kekerasan. Nah ini hadirin rahimakumullah, sesungguhnya Islam dan kaum muslimin itu tidak memiliki permasalahan terkait dengan gender, tidak memiliki permasalahan terkait dengan hak asasi, tidak memiliki permasalahan terkait dengan pluralitas, tidak memiliki permasalahan terkait dengan sektarian dan lain sebagainya, yang itu sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat Eropa ketika itu, di mana mereka dikungkung dengan kebodohan masa kegelapan mereka, sehingga ide-ide ini muncul. Nah, ketika itu kemudian berhasil mereka terapkan di Eropa, kemudian mereka menghendaki hal ini juga dapat disebarluaskan di seluruh dunia. Mengapa? Karena mereka menginginkan bahwa ideologi sekularisme ini adalah ideologi yang mampu untuk menggantikan ideologi-ideologi yang ada, baik itu ideologi Islam maupun ideologi komunisme, sosialisme. Maka dengan keyakinan inilah mereka berupaya untuk terus menyebarluaskan ideologi sekularisme kapitalisme ini ke seluruh penjuru dunia, terutama ke dunia ketiga, dalam hal ini adalah negeri Muslim. Hadirin rahimakumullah, kalau kita perhatikan bahwa yang dimaksud dengan moderasi Islam itu adalah Islam moderat yang kemudian mengakui adanya sistem demokrasi dan ide sekularisme. Ini tentunya adalah perlu kita bahas apa itu demokrasi dan sekularisme, sehingga Islam kemudian di dalam tanda petik itu tidak toleran ketika mereka tidak mengikuti apa yang kemudian menjadi dasar di dalam ideologi sekularisme kapitalisme. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan terkait dengan substansi dari demokrasi ini adalah bahwa
demokrasi ini pasca perjanjian Westphalia itu benar-benar merupakan bentuk sistem yang di dalamnya kekuasaan politik itu betul-betul dilepaskan dari kekuasaan agama agar dapat benar-benar berjalan sesuai dengan idealitas rasionalitas manusia. Sehingga dengan demikian ide sekularisme ini adalah fondasi dasar dari demokrasi. Nah, kemudian juga terkait dengan bahwasanya demokrasi ini ada kaitan erat dengan kapitalisme, karena kita bisa menyaksikan bagaimana di dalam sistem demokrasi, ketika partisipasi dalam demokrasi ini membutuhkan dana yang cukup besar, sehingga di dalam demokrasi ini niscaya para pemodal atau para kapital inilah yang kemudian menentukan siapa yang memimpin, siapa yang menjadi kepala negara, siapa yang kemudian menjadi kaki tangan mereka dan semakin menguatkan cengkraman hadirin rahimahullah. Di dalam hal ini maka perlu kita perhatikan bahwa di semua penerapannya, sebagaimana kita ketahui juga bahwa demokrasi sekarang itu sudah macam-macam ya jenisnya, mulai dari demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi parlementer, ya, kemudian demokrasi rakyat, ya, demokrasi konstitusional, dan lain sebagainya. Maka dari semua penerapannya ini, demokrasi dibangun atas dua asas. Yang pertama adalah bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Dan rakyat adalah sumber kekuasaan. Kemudian fakta yang lain, demokrasi ini adalah di dalamnya ada penetapan suara mayoritas baik dalam urusan pemilihan penguasa maupun anggota dewan. Dan seluruh ketetapan undang-undang atau hukum yang diambil di dalam parlemen juga dihasilkan melalui pengambilan pendapat mayoritas. Nah, maka bila ditinjau dalam perspektif Islam, demokrasi itu memiliki 5 ciri utama yang menjadi prinsip dasar. Yang pertama, bahwa demokrasi adalah reka cipta akal manusia, bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama samawi apapun yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Rasul. Yang kedua, demokrasi terpancar dari sekularisme, yakni akidah pemisahan agama dari kehidupan yang berkonsekuensi pemisahan agama dari negara. Kemudian yang ketiga, demokrasi dibangun di atas dua pemikiran mendasar, yaitu kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat sebagai sumber kekuasaan. Dan yang keempat, demokrasi merupakan pemerintahan mayoritas di mana pemilihan penguasa maupun anggota parlemen ditentukan dengan suara mayoritas
Dan semua ketetapan hukum atau undang-undang juga diambil berdasarkan pendapat mayoritas. Dan yang kelima, demokrasi mengharuskan perwujudan kebebasan mutlak dalam 4 hal. Pertama, kebebasan dalam agama, kebebasan di dalam pendapat, kebebasan di dalam pendidikan, dan kebebasan di dalam kepribadian atau perilaku. Namun demikian hadirin rahimahullah, realitasnya kedaulatan rakyat hanyalah klaim belaka. Karena faktanya kedaulatan rakyat tidak terbukti, apalagi jika diukur dengan standar Islam. Yang ada adalah hawa nafsu pihak yang mendapat otoritas melalui mekanisme yang seolah-olah mewakili rakyat. Maka dari itu hadirin rahimahullah, kita tentunya perlu mengetahui apa dampak buruk demokrasi ini. Kalau kita perhatikan, maka setidaknya ada beberapa hal yang menjadi kita bisa perhatikan dari buruknya demokrasi. Yang pertama, dampak buruk demokrasi itu adalah tentunya mengancam akidah umat Islam. Bahaya yang paling mendasar dari demokrasi adalah bahwa sistem ini telah menjadi agama baru bagi sebagian orang. Kalau entah ini kemudian diadopsi atau diambil oleh kaum muslim, yang bisa kita bayangkan bagaimana akibatnya terhadap akidah. Maka dari segi akidah ini, ide demokrasi telah merampas hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau telah mengambil hak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membuat hukum dan menyerahkan hak itu kepada hawa nafsu manusia. Kemudian juga demokrasi itu bisa membuat kaum muslim menjadi kufur terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berdasarkan ide demokrasi ini juga akan muncul pandangan bahwa semua agama adalah sama. Sehingga manusia tidak boleh dibeda-bedakan atas dasar agamanya. Hal ini diperkuat oleh argumentasi tentang kebebasan beragama. Nah, akibat pandangan seperti ini, maka tidak sedikit kaum muslim yang murtad atau keluar dari Islam, atau seorang wanita muslimah tidak merasa berdosa ketika menikah dengan laki-laki kafir dengan alasan persamaan agama. Yang kedua, dampak buruk demokrasi itu dapat menjauhkan kaum muslim dari aturan-aturan Islam. Implikasi logis dari demokrasi adalah jauhnya kaum muslimin dari aturan-aturan Islam, terutama dalam masalah publik atau pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena demokrasi telah menetapkan garis tegas bahwa agama tidak boleh terlibat untuk mengatur masalah hukum. Jadilah kaum muslim sekarang hanya terikat dengan aturan Allah, itu pun kalau dia mau, dalam masalah-masalah individu, ritual, dan moral saja. Dan dalam masalah publik mereka terikat dengan asas manfaat sesuai dengan hawa nafsu. Ini jelas dapat membahayakan kehidupan kaum muslim dan menjauhkan kaum muslim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, demokrasi menyuburkan liberalisasi Islam dan kebebasan. Akibat kebebasan berpendapat misalnya, ide-ide liberal yang menyerang Islam semakin berkembang. Seperti pendapat yang mengatakan bahwa syariat Islam jika diterapkan akan mengganggu stabilitas, mengancam kemajemukan,
menimbulkan disintegrasi, dan lain-lain. Demikian juga akibat kebebasan berperilaku tersebar luas pornografi dan porno aksi. Maka hadirin rahimakumullah, untuk itu perlu kita memahami bagaimana pandangan Islam terkait dengan moderasi agama ini, yang tadi disampaikan bahwa moderasi Islam ini dimaksudkan adalah Islam moderat yang mengakui demokrasi. Hadirin rahimakumullah, di dalam Islam, maka Islam menegaskan bahwa manusia tidak layak membuat aturan hidup. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan dan semata untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Allah lah yang berhak membuat aturan hidup, dan manusia hanyalah pelaksana atas aturan-aturan yang telah Allah turunkan. Oleh karena itu, Islam menentang demokrasi. Pasalnya demokrasi menetapkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan rakyat adalah sumber kekuasaan. Prinsip ini tentunya sangat bertentangan dengan Islam yang menyatakan bahwa kedaulatan milik Allah bukan di tangan rakyat. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang zat yang memiliki kewenangan untuk membuat aturan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal hukmu illa lillah. Sesungguhnya hak pemilik membuat aturan itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pemberlakuan hukum buatan manusia berarti menggunakan peraturan yang bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berarti pemberlakuan hukum kufur. Demikian juga dengan ide kebebasan yang dianut oleh demokrasi, yaitu kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan kepribadian. Hadirin rahimakumullah, maka dari itu Islam mengharamkan seorang muslim untuk meninggalkan akidah Islam. Siapa saja yang murtad dari Islam akan diberi tempo untuk bertobat selama 3 hari. Jika tidak kembali, dia akan bunuh, disita hartanya, dan dipaksa diceraikan dari istrinya di Indonesia. Rasulullah SAW bersabda, "Man baddala dinahu faqtul." Siapa saja yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Rawahu Bukhari, Muslim. Dan dalam hal kebebasan berpendapat, maka Islam menetapkan bahwa seseorang tidak boleh melakukan suatu perbuatan atau menyatakan suatu pendapat kecuali yang dibenarkan oleh dalil syariat. Dan Islam mengharuskan kaum muslim untuk menyatakan kebenaran di mana saja dan kapan. Tidak sebagaimana hari ini kita mendengarkan beberapa waktu yang lalu ada seorang yang menyatakan bahwa semua agama. Nah, lalu dalam hal kebebasan kepemilikan, maka demokrasi menyatakan bahwa seseorang dibolehkan memiliki dan mengembangkan harta dengan sarana dan cara apapun, Machiavellis, menghalalkan segala cara. Misalnya dengan cara penjajahan, kolonialisme, imperialisme, kemudian perampasan, pencurian, penimbunan, riba, penipuan, perjudian, prostitusi, eksploitasi seksualitas para wanita, produksi miras, suap, dan sebagainya. Tentu Islam menentang itu semua. Islam telah menetapkan sebab-sebab kepemilikan harta, baik itu di dalam bagaimana dia bekerja, kemudian dalam pewarisan,
kebutuhan harta minimal sekedar mempertahankan hidup, kemudian pemberian negara kepada rakyat dari harta negara dan harta yang diperoleh seseorang tanpa adanya korbanan harta maupun tenaga. Kemudian juga pengembangan harta dengan berdagang, kerjasama bagi hasil, dan tata cara penggunaan. Dan Islam pun telah menetapkan jenis-jenis kepemilikan yang harus dijamin dapat terselenggara sebaik mungkin oleh negara. Dan Islam mewajibkan negara untuk menjamin kepemilikan individu, kepemilikan bersama atau kepemilikan umum, dan juga kepemilikan negara. Jadi tidak ditemukan sebenarnya adanya kebebasan dalam kepemilikan harta dalam Islam. Semua telah diatur dalam Islam. Seluruhnya diatur dan dibagi dengan hukum syariat yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, adapun yang terakhir terkait dengan kebebasan kepribadian dalam demokrasi adalah kebebasan seseorang dari semua batasan dan nilai-nilai rupiah, akhlak, dan kemanusiaan, bebas dari ikatan keluarga, bahkan bebas melenyapkan institusi keluarga tersebut. Kebebasan semacam ini jelas telah mengantarkan masyarakat Barat menjadi masyarakat kekinian yang menjadikan anggota-anggotanya hidup sebebas-bebasnya seperti halnya hewan atau binatang. Islam tentu menentang keras kebebasan seperti ini. Sebaliknya, semua perbuatan seorang muslim wajib terikat dengan perintah dan larangan Allah atau syariat Islam. Allahu a'lam bishawab. Maka jadi lanjut ke Payadi. Jadi ayat kata Rasul kata Nabi pada nabikan. Alhamdulillah hatur punten. Tadi tos selebat tapi nah tetiasa wae. Mohon manawi teh. Manawi teh cia janten tadi teh keluar heula. Janten alhamdulillah sadeni atas pemaparannya terkait tema bedah kapak kita pada sore hari ini ya, terkait Islam yang kemarin-kemarin begitu banyak dihembuskan yaitu Islam moderat ya. Islam moderat itu intinya bahwa Islam yang sesuai dengan keinginan Barat begitu. Kalau misalkan ingin melaksanakan Islam secara kafah maka itu akan dilabeli dengan Islam radikal begitu. Istilah-istilah yang memang tidak ada dalam Islam itu. Pernamaan ini tuh, tapi rekayasa dari orang-orang di luar Islam intinya dalam rangka menyudutkan begitu ya. Mereka tidak akan pernah mengomentari apabila kita hanya melaksanakan sebatas ibadah-ibadah ritual saja. Tetapi ketika kita mencoba untuk menjalankan di Islam itu dari semua sisi kehidupan, nah mereka mulai itu tidak mau begitu ya, dan berbagai label itu dibuat untuk membuat stigma sesuai dengan yang mereka harapkan. Baik, alhamdulillah pada sore hari ini sudah ada 2 pertanyaan begitu ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ide pahlawan nasional Ibu Kartini tentang emansipasi wanita termasuk kesetaraan gender? Kemudian apakah Islam moderat diakui di Indonesia? Nah ini nih. Maka siapa yang akan ini Sadeni langsung yang akan menjawab hari ini? Sadius sama belum hadir ya? Tadi juga beliau bareng sama saya masuk tapi nggak bisa gitu. Akhirnya mungkin disangkanya nggak jadi nggak hadir ya.
Tapi alhamdulillah ada Ustaz Jajang juga ya. Maka mungkin langsung dari Ustaz Denny terkait dua pertanyaan tadi. Yang pertama terkait Ibu Kartini ya. Apakah ide beliau itu adalah termasuk kesadaran gender ini itu termasuk kesetaraan gender begitu. Kemudian apakah Islam moderat diakui di Indonesia? Mungkin intinya apakah kesetaraan gender ini kalau dilihat dari sisi Islam itu seperti apa begitu ya? Karena memang kalau kita tahu, kita baca sejarah terkait Ibu Kartini itu memang banyak hal yang memang ditutupi ya. Nah kebetulan ini Ustadz Denny itu beliau orang Sumedang ya, di mana tempat Ibu Kartini itu dimakamkan ya. Kita sama-sama pernah mengunjungi makam beliau ya, bareng dengan murid-murid begitu. Dan ternyata gambaran singkatnya beliau itu adalah salah satu ustadzah begitu ya, seorang hafizoh 30 juz begitu ya. Ini terbukti ketika mata beliau diasingkan di Sumedang itu kan mata beliau itu sudah dalam keadaan buta begitu, tetapi dalam keadaan buta masih mengajarkan baca Quran terhadap anak-anak atau penduduk sekitar Sumedang. Ini tidak mungkin dilakukan kecuali bagi seorang hafizoh begitu. Masya Allah ya. Baik, Tapadal Ustadz, langsung mungkin menanggapi pertanyaannya. Iya, jadi kalau tadi yang digambarkan oleh Sadiadi itu berkaitan dengan sosok Cut Nyahdin ya, sebagai pejuang Islam, maka R.A. Kartini ini juga adalah seorang muslimah yang beliau ingin menggambarkan bagaimana kehidupan di masa penjajahan Belanda ketika itu begitu membatasi ya ruang gerak kaum muslimah untuk dapat melaksanakan Islam dengan baik. Itu yang mestinya kita gambarkan terkait dengan apa yang menjadi keinginan dan harapan R.A. Kartini ya, terkait dengan emansipasi. Tapi tentunya bagi para aktivis gender ini dibelokkan ya, dibelokkan dengan bahwa seorang R.A. Kartini ini adalah kemudian dinikahi dengan status sebagai istri yang keberapa begitu, kemudian yang dibahas justru terkait dengan poligami ya, kemudian juga bagaimana apa yang digambarkan ya oleh kaum penjajah bahwa dengan hal ini ya, itu kemudian dibuat seperti halnya pencitraburukan ya, terhadap syariat Islam. Ya. Kemudian juga kita mengetahui bahwa yang ingin disampaikan oleh R.A. Kartini adalah bahwa dia menginginkan adanya kesamaan di dalam mendapatkan ilmu, ya, mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan agamanya dengan baik. Dan ini sulit ya ketika itu di masa penjajahan. Jangankan bagi kaum perempuan, kaum laki-laki pun begitu sulit gitu ya. Nah, ini tentunya adalah semangat untuk dapat melaksanakan Islam secara
secara kafah. Itu mestinya yang kemudian kita ambil pelajaran dari apa yang kemudian disampaikan. Nah, mengapa demikian? Karena ketika itu yang diterapkan, sistem yang diterapkan itu adalah sistem penjajah di dalam kehidupan kaum muslim ketika itu. Dan tentunya kita ketahui ya, sistem itu adalah sistem sebagaimana yang kita alami pada saat itu, ya, di mana perspektif Barat ya itu adalah perspektif yang kemudian memandang bahwa ide ya, ide sekularisme ya, itu adalah ide yang harus diterapkan di dalam kehidupan, sehingga harus dipisahkan antara urusan agama dengan kehidupan. Nah, inilah yang terjadi, sehingga kita bisa mendapati bagaimana penjajahan itu terus berlangsung di negeri ini, ya. Dikarenakan kita bisa perhatikan bagaimana adanya ya sekelompok orang yang memang mendapati keuntungan dari keberadaan penjajah tadi dengan mereka menjadi antek-antek penjajah. Nah, inilah yang kemudian membentengi atau kemudian menjadi centeng-centeng ya, yang kemudian atau kalau kita katakan sebagai londo ireng ya, itu yang seringkali berhubungan langsung dengan masyarakat. Ketika masyarakat ingin ya menerapkan Islam di dalam kehidupan ya sehari-harinya, ini akan berhadapan dengan mereka ini yang tentunya jelas-jelas mereka menghadapi penerapan sekularisme ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat bangsa ini. Nah, demikian. Nanti mungkin terkait dengan berkaitan dengan emansipasi wanita, nanti mungkin ada pembahasan lebih rinci lagi. Nah, kemudian terkait dengan apa yang disampaikan tadi terkait dengan Islam moderat, ya. Sebenarnya label-label Islam moderat, Islam radikal dan sebagainya ini adalah semata memang label yang dibuat oleh mereka ya, kaum kafir penjajah untuk memecah belah umat Islam. Seakan-akan umat Islam itu bukan bukan satu kesatuan gitu. Dan memang menghendaki seperti itu ya. Padahal kita ketahui bahwa Islam itu kal jasadil wahid. Jadi umat Islam itu bagikan kaum muslim itu kal jasadil wahid. Jadi kaum muslim itu bagikan satu tubuh. Tidak bisa terpisahkan ya. Satu sama lain saling menguatkan. Satu sama lain saling bisa merasakan, saling memikirkan, saling kemudian berbagi, saling bersilaturahmi, saling mendoakan. Ini yang ada di dalam tubuh umat Islam yang tentu tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Ya, jadi tidak ada tuh silaturahim, gitu kan? Itu merupakan bagian dari syariat Islam. Nah, di dalam umat-umat yang lain, ya, dalam agama-agama yang lain, atau di dalam ajaran-ajaran yang lain, jelas ini tidak ada. Ya, maka tentunya
kalau yang dimaksud dengan Islam moderat itu seperti itu, ya, yang kemudian mengikuti apa yang dikehendaki kafir barat, jelas kita tidak menerima hal itu ada di kita. Kalau misalnya itu terjadi, maka yang kita harus sampaikan bahwa ini adalah perkara yang bisa merusak, ya, bisa merusak tatanan kehidupan umat Islam itu sendiri, gitu. Baik di dalam masalah akidah maupun di dalam masalah syariah. Dari itu kita harus kembalikan ya, kepada apa yang sebenarnya dikehendaki oleh mereka kaum kafir penjajah terkait dengan label-label ini. Ya. Tidak lain adalah bagaimana mereka ingin memisahkan ya, urusan agama, termasuk agama apapun sudah, dari kehidupan. Intinya mereka ingin mengatur kehidupan ini dengan cara dan aturan mereka sendiri. Gitu. Nah, ini jelas bertentangan dengan Islam. Sebenarnya tadi disampaikan bahwa di dalam Islam yang berhak mengurus, mengatur, dan memberikan aturan itu hanyalah yang menciptakan alam semesta ini, yang menciptakan kehidupan ini, dan yang menciptakan manusia. Mengapa demikian? Karena Allah Sang Maha Pencipta itu tidak memiliki kepentingan apapun terhadap manusia, kehidupan, dan alam semesta ini. Dan Allah memberikan aturan itu ya, dengan kadar yang memang itu sesuai dengan fitrah manusia. Sehingga dalam hal ini Allah yang Maha Adil memberikan aturan-aturan yang adil bagi kehidupan manusia. Sehingga manusia di dalam kehidupan ini, jadi dalam kehidupan dunia ini mereka akan selamat. Dan tidak hanya selamat di dunia, tapi juga selamat di akhirat. Itulah yang mestinya kita pahami, sehingga kita jelas menolak apa yang kemudian label-label yang mereka sampaikan, ya, baik itu Islam moderat ya, atau Islam yang lainnya yang itu intinya adalah ingin memecah belah umat Islam. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Afwan tadi salah nangkep ya, malah kecut Nyakdin, betul. Maaf. Jadi memang ada dua sosok yang memang dimunculkan ya, sosok wanita di negeri ini. Salah ya diantaranya itu dua wanita, yaitu Cuk Nyadin dan Kartini yang dimasukkan kepada salah dua ya, bukan salah satu. Itu deretan pahlawan nasional begitu ya. Yang buku-bukunya, sejarahnya sudah mungkin di antara kita semuanya pernah dipelajari bahkan ketika di SD ya. Nah, yang jadi pertanyaan itu mungkin bagi kita sebetulnya sebagaimana kita pahami yang namanya sejarah itu terkadang disusun berdasarkan kepentingan penguasa begitu ya. Karena memang pada faktanya banyak hal-hal di antara dua sosok tadi itu yang tidak diungkap di buku-buku sejarah yang dipelajari ketika di sekolah ya. Salah satunya tadi ya Cuk Nyadin ya. Cuk Nyadin itu adalah seorang hafiz gitu. Itu kan tidak dimasukkan. Kemudian pakaian yang dipajang fotonya itu kan tidak pakai kerudung ya. Padahal aslinya itu beliau senantiasa tidak pernah melepas kerudungnya menutup auratnya. Kemudian termasuk Kartini ya. Nah, kalau kita pernah mendengar atau pernah membaca, ternyata buku yang itu ditulis ya sebetulnya itu adalah surat ya. Surat beliau ke sahabatnya yang ada di luar negeri begitu. Nah, surat-surat itu dikumpulkan kemudian dijudulkan habis gelap terbitlah terang. Dari mana itu? Ternyata kalau kita baca ya, Kartini itu mendapatkan
ilham atau ide begitu, itu justru dari Al-Qur'an, ya. Surat Al-Baqarah ayat 257. Jadi beliau itu mendapatkan hadiah dari guru ngajinya, ya. Itu terjemahan surat, ya. Apa ini ada yang kresek-kresek apa ya? Apa dari saya atau dari Nah, alhamdulillah sudah hilang. Ya, jadi itu mendapatkan idenya itu ketika beliau sudah membaca surat Al-Baqarah, ya terjemahan yang didapatkan dari guru ngajinya, ayat 257 yang intinya bahwa Allah membimbing orang-orang yang beriman dari gelap menuju cahaya, begitu. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa yang diperjuangkan Kartini tadi yang disinggung oleh Ustadz Denny, yaitu terkait pembelajaran, ya, karena saat zaman itu wanita itu tidak berhak mendapatkan pengajaran sebagaimana yang didapatkan oleh kaum laki-laki, begitu ya. Tetapi pada kenyataannya kesini bahwa ide itu diperluas menjadi kesetaraan gender, jadi bahwa perempuan itu berhak mendapatkan segala sesuatu yang juga bisa dimiliki oleh laki-laki. Padahal kalau kita sebagai muslim, itu Allah itu sudah sangat sempurna, begitu ya. Menempatkan segala sesuatu itu sudah sangat proporsional, begitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Ya, makanya itu sebetulnya kalau kita pahami itu sudah tidak usah lagi capek-capek begitu ngurus hal yang seperti itu, karena sudah Allah tetapkan, begitu. Ya, baik. Ini ada pertanyaan lagi, ya. Kenapa keluarga Cut Nyakdin dan Kartini tidak mengkomplain pada pemerintahan terkait ada perbedaan informasi di sekolah? Nah, ya mungkin ini kan ya namanya kekuasaan, tidak tahu seperti apa. Cuman terkait komplain perbedaan dan sebagainya, ya walau alam ya, apakah itu memang berdasarkan berdasarkan ya obrolan sebelumnya atau tidak tahu, walau alam. Tapi mungkin Ustadz Denny ada tanggapan terkait pertanyaan kedua, kenapa kalau memang ada perbedaan begitu ya di buku-buku. Karena begini ya, salah satunya itu saya pernah belajar terkait waktu sekolah, mungkin pada tahu semuanya ya, bahwa dulu itu yang namanya pembelajaran pembelajaran terkait dilarangnya PKI ya, waktu zaman dulu itu tuh kan dipelajari begitu ya, digambarkan, bahkan di pelajaran buku sejarah itu ada. Tapi kesini malah tidak ada, dihilangkan di buku sejarah. Ya, apakah keluarganya tidak komplain? Jelas komplain. Kalau misalkan kita lihat ya kemarin ketika momennya datang ya 30 September diwawancara orang para keluarganya, ya tentu sangat setuju ketika itu terus ditayangkan film-filmnya ataupun mungkin sejarahnya dimasukkan lagi ke dalam buku. Tetapi faktanya keluarganya itu pun tidak bisa serta-merta kemudian memberikan atau komplain terhadap penguasa saat ini, begitu ya, hanya menyampaikan harapan-harapan saja. Walau alam apakah itu pun terjadi ketika dulu keluarga dari Kartini dan Cut Nyadin sama seperti itu kejadiannya. Tapi yang paling penting dari sini bahwa apa yang diajarkan atau yang dilakukan oleh para tokoh gitu ya, tokoh dua orang ahwat tokoh itu ya, Kartini dan Cut Nyadin, itu ada sesuatu begitu ya, yang itu adalah didasari dari keimanan begitu ya, didasari dari keimanan, bukan serta-merta hanya sebatas emansipasi begitu ya, bukan hanya sebatas seperti itu begitu. Jadi ada sesuatu yang itu memang kita pahami itu adalah terkait keimanan. Apalagi kalau kita nonton tentang JKDN ya, Jejak Khilafah di Nusantara, luar biasa itu ya. Jadi memang banyak hal-hal yang pada akhirnya terungkap yang kita tidak tahu, akhirnya kita jadi tahu begitu.
Itu mungkin ya yang disampaikan tadi Ustaz Denny mungkin bisa dibahas di forum lain begitu ya. Karena ini bisa panjang begitu ya. Karena ini terkait pro dan kontra, terkait pandangan dari berbagai sisi, terkait fakta yang sesungguhnya seperti apa, kita juga harus hati-hati begitu ya. Tetapi kalau memang kita bisa mau mengkaji, membuka-buka lagi itu banyak sekarang itu hal-hal fakta-fakta yang dulu belum terungkap. Alhamdulillah dengan adanya teknologi bisa mulai sedikit-sedikit terkuak begitu ya. Baik, hadirin rahimakumullah, ini ada waktu 4 menit lagi mungkin ya, atau dari Ustadz ini ada tanggapan terlebih dahulu. Sebelum kita tutup, insya Allah kita akhiri di 17.30 karena memang kebetulan sekarang maghribnya agak mundur ya dari pukul 18 biasanya. Pada Ustadz ini ada tambahan dulu atau mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Jadi sikap kita sebagai seorang muslim terkait dengan sejarah ini kita ketahui bahwa sejarah itu tergantung siapa yang membuat atau menulis sejarah itu. Sekali membuat sejarah itu dia penjilat bisa jadi seperti itu. Ya. Yang pertama yang harus kita perhatikan siapa pembuat sejarah itu. Kalau bukan muslim ya kita tidak akan menerima. Ya. Kita hanya menerima pembuatan sejarah dari seorang muslim. Dan selain itu juga kita harus perhatikan data sejarah itu sebenarnya ini tentunya bergantung kepada perspektif pembuat sejarah. Nah, maka untuk bisa mengkanter terkait dengan bias ya dari sejarah yang sebenarnya terkait dengan Kartini misalnya wujudnya di maka ya kita harus mengkanternya itu dengan membuat sejarah yang semestinya. Gitu. Artinya kalau mereka buat buku, buat sejarah ya kita buat sejarah juga yang sebenarnya kayak sejarah. Gitu. Ya seperti itu. Nah, jadi ya, itu hal yang tentunya niscaya ya terjadi. Ya, tergantung siapa yang kemudian memiliki kepentingan untuk membuat buku sejarah. Nah, yang terakhir yang bisa saya sampaikan bahwa kembali lagi kepada tema yang kita angkat pada saat ini bahwa moderasi Islam ini akan berjalin kelindan ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki kaum kafir Barat ya untuk menyebarluaskan ide-ide demokrasi di tengah-tengah kehidupan umat Islam khususnya gitu, dan tentunya di tengah kehidupan manusia pada umumnya. Dan kita ketahui bahwa kini demokrasi itu diterapkan secara luas hampir meliputi semua negara di dunia. Bahkan ketika terjadi Arab Spring itu para analis Barat menyebut peristiwa ini sebagai gelombang demokratisasi keempat yang menandakan bahwa demokrasi sudah diakui dan diterapkan di semua belahan dunia tanpa kecuali. Nah ini tentunya akan menjadi pelecut ya, khususnya bagi kita kaum muslim, karena kita juga akan mendapati ya, janji Allah bahwa Islam ini ya, kekuasaan Islam ini akan meliputi seluruh penjuru dunia ya, seluruh penjuru ini baik dari timur sampai ke barat. Artinya kita fokus kepada bagaimana kita merealisasikan janji ini ya, sehingga Islam menjadi rahmat bagi semesta alam ya, dan menggantikan sistem demokrasi yang pada saat ini tengah merajai ya, di tengah-tengah kehidupan manusia di dunia. Bismillah, dengan izin Allah dan tentunya dengan pertolongannya dan tentunya dengan kita senantiasa memohon pertolongan kepadanya dan senantiasa berpegang teguh pada tali agama Allah dan senantiasa menapaki dari kehendak Rasulullah. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang
mampu membalikkan fakta demokrasi yang rusak ini dengan dihentikan dengan Islam yang mahal, yang adil, dasar adalah menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Semoga Allah kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang istiqomah di dalam membela agama. Allahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz Denny. Jadi intinya bahwa kita jangan mudah terpengaruh dengan istilah-istilah yang itu tidak ada dalam Islam. Tetaplah istiqomah dengan apa yang kita yakini saat ini, dan jangan sampai merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki saat ini. Terus belajar, kita sama-sama belajar sehingga kita semakin tahu bagaimana agama ini, kehebatannya, dan bagaimana akan kembali memuliakan agama ini, mensejahterakan insya Allah Islam rahmatan lil alamin. Cepat atau lambat ya, mudah-mudahan sih secepatnya, dan insya Allah kita yakin besok Islam akan tegak gitu ya. Semangat ini yang senantiasa harus kita bangkitkan, yang harus kita jaga, dan tentu perjuangan ini jangan sampai dikerjakan sendiri begitu ya, tapi harus berjamaah begitu ya, karena ketika berjamaah kita bisa saling mengingatkan, bisa saling mengajak, bisa saling mendorong ya. Jadi segala sesuatu kalau dikerjakan bersama-sama insya Allah akan lebih ringan gitu. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita pada sore hari ini. Mohon maaf apabila banyak kehilapan dan kesalahan. Kebenaran hanya datangnya dari Allah, dan kehilapan kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Saya pribadi mohon maaf. Terima kasih kepada Ustaz Denny dan Ustaz Yus tadi yang sudah menyampaikan di awal. Mudah-mudahan senantiasa kita diistiqomahkan di jalan dakwah ini. Kita tutup kegiatan sore ini dengan sama-sama membaca istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka sadayana.